Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama gue Reza Pristia Permadi. Apalagi kalau bukan di channel ini. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini gue bakal menceritakan kisah mistis dari seorang nelayan yang sedang menangkap ikan untuk menghidupi keluarga kecilnya. Tapi sialnya, habis itu nelayan malah ketemu jin yang mengancam untuk mengambil nyawa si nelayan. Siap apa enggak nih? Tapi sebelum cerita dimulai, kalau kamu suka dengan kisah-kisah horor penuh misteri seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan jadi yang pertama mendengar cerita-cerita mengerikan, apalagi kalau bukan? Karena entah nyata atau tidak, inilah kejadiannya. Jadi, matikan lampu, pasang handset kalian, dan siapkan diri untuk masuk ke dalam kisahnya. Mang Ucep adalah seorang nelayan yang tinggal di pesisir Jayanti. Ia dikenal dengan sosok yang ramah, alim, berkepribadian riang. Candaannya selalu menghidupkan suasana, baik di warung kopi maupun di atas perahu saat melaut. Ia memiliki seorang istri dan dari pernikahan itu mereka dikaruniai 2 orang anak. Sudah berminggu-minggu hasil tangkapan Mang Ucep hanya cukup untuk memberi makan keluarganya. Tak ada sisa untuk dijual ke pasar. Hari demi hari ikan yang ia dapatkan semakin sedikit. Hingga pada akhirnya ia pulang tanpa membawa apapun. Namun, Mang Ucep tidak menyerah. Ia tetap melaut. Bahkan hingga larut malam. Malam itu sekitar pukul 12, jaringnya terasa sangat berat. Hatinya melonjak, gembira, berharap itu pertanda keberkahan. Tapi harapannya runtuh seketika. Saat jaring itu diangkat sepenuhnya ke atas perahu, yang muncul bukanlah ikan, melainkan sebuah kendi tua berlumut, berat, basah, dan tampak seperti telah lama tenggelam di dasar laut. Ia memandangi kendi itu dengan heran. Di permukaannya terdapat tulisan aneh, menyerupai huruf Arab, tapi bukan kaligrafi yang biasa ia terlihat di masjid atau musola. Ia tidak tahu artinya. Entah kenapa nalurinya mendorong Mang Ucep untuk menyentuh salah satu huruf itu. Terasa seperti ada semacam benang halus yang tanpa sengaja ia tarik. Langit yang semula tenang berubah ganas. Angin berhembus liar, menggulung ombak seperti tangan-tangan raksasa yang hendak menenggelamkan apa saja yang di atas laut. Petir menyambar bertubi-tubi di langit selatan, menyala
seperti suara amarah yang tertahan. Perahu kecil mengucap terombang-ambing keras. Ia berpegangan erat ke sisi kapal sambil memeluk kendi tua itu, yang kini bergetar hebat dan mengeluarkan suara bergurumuh, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Lalu asap hitam pekat menyembur dari mulut kendi, membumbung tinggi ke udara. Bukan sekedar kabut, ini seperti awan badai yang hidup, berputar cepat naik ke langit dan menjulang semakin tinggi dan tinggi hingga menembus awan. Mang Ucep mendongak, matanya membelalak tak percaya. Sosok itu mulai terbentuk. Hahaha, aku akan membunuh seluruh garis keturunanmu, wahai raja. Suara itu menggelegar di langit, membuat air di sekeliling Mang Ucep bergejolak keras, seolah ikut gemetar oleh amarah makhluk raksasa itu. Mang Ucep hanya bisa mematung. Ia tak mengerti apa maksud kalimat itu. Raja, siapa yang dimaksud? Ia hanya nelayan biasa, bukan siapa-siapa. Sosok itu kini terlihat jelas. Tubuhnya tidak sepenuhnya menyerupai manusia. Wajahnya terbelah dua, separuh seperti laki-laki tua dengan janggut putih yang panjang, dan separuh lagi seperti binatang buas, moncong panjang, mata menyala, dan taringnya mencuat keluar. Dari punggungnya, sulur-sulur asap hitam menjulur ke segala arah, menari-nari di udara seperti ular kelaparan. Kabut di sekitarnya makin tebal. Langit malam kini benar-benar ditutupi asap dari tubuh jin itu. Mang Ucep terjatuh, terduduk di perahunya. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Mulutnya bergetar, tapi tak sepatah kata pun bisa keluar. Sosok itu mengarahkan pandangannya ke sekeliling. Lalu seperti tersadar. Hah? Di mana aku? Suara itu terdengar berbeda dari sebelumnya. Kali ini tidak menggelegar, tapi serak dan bingung. Seperti seseorang yang baru bangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Matanya menyapu gelapnya laut, awan, bintang, dan ia menemukan satu-satunya manusia di sana, Mang Ucep. Kau utusan itu bukan? Kau pikir aku tak mengenali jiwa yang menyegalku? Suara jin itu kali ini lebih tajam, seperti ribuan paku yang menghantam dada. Ia menunjuk Mang Ucep
dengan tangan hitam bersisik. Dan dari ujung jarinya keluar kilatan api biru. Mang Ucep mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Saya cuma nelayan. Saya nggak ngerti apa-apa. Tapi jin itu tidak peduli. Kau pasti utusan Prabu Jatiswara. Raja Pecut dari Niskal. Kau mengurungku dalam kendi, dan kini kau datang membuka segelnya dengan tanganmu sendiri. Mang Ucep menatap kendi yang kini retak di bagian tutupnya. Tulisan Arab di permukaannya menyala merah. Ia tak tahu apa yang sudah ia lakukan. Hanya menariknya dari jaring, sama seperti ikan-ikan lainnya. Tapi kini dunia berubah. Jin itu menggertak lagi. Kali ini lebih dekat. Suaranya meletup seperti petir di atas kepala. Kau akan mati, tapi tidak langsung. Aku akan memberimu pilihan 3 cara untuk mengakhiri hidupmu. 1. Kau menyelam ke dasar laut hingga paru-parumu pecah. 2. Aku akan mengutuk tubuhmu membusuk hidup-hidup selama 7 malam. 3. Kau serahkan salah satu anakmu dan kau bebas. Mang Ucep membelalak. Hatinya terasa seperti dirobek dari dalam. Tak ada jalan keluar yang benar. Jin itu tertawa. Tawa yang menggema jauh hingga ke tepi pantai Jayanti. Pilih, wahai utusan sang raja, pilih. Dengan gemetar ia tegakkan tubuhnya. Suaranya masih bergetar, tapi matanya mulai menantang. Heh, kau kira aku siapa? Ucap Mang Ucep menahan rasa kencing. Jin itu hanya mendesis, matanya menyipit curiga. Aku ini bukan manusia sembarangan. Aku adalah kakak dari Raja Jatiswara. Seketika jin itu membeku. Mustahil. Raja Jatiswara telah mengurungku. Ia tidak punya saudara. Mang Ucep melangkah setapak. Mulutnya sendiri nyaris kering karena takut. Tapi ia lanjut. Itu yang dia katakan padamu. Karena ia malu. Ia tak pernah ingin aku turun tangan. Tapi sekarang aku di sini. Suara angin mereda, seolah alam ikut terdiam. Jin itu menatap Mang Ucep, matanya memerah seperti bara. Kau berbohong. Tiba-tiba jin itu mengangkat tangan ke udara. Dan saat jin itu mengangkat tangannya, gemuruh petir makin menjadi.
seakan memecahkan telinga. Dan kini jin itu memegang suatu pedang yang terbuat dari petir-petir itu. Mang Ucep tak mundur, ia bahkan menghentakkan kaki. Walau jantungnya nyaris copot dan nyaris ngompol. Aku bohong. Aku ini yang dulu mengalahkan jin Jokolodon yang tinggi bulan. Apa kau pikir aku takut padamu? Jin itu terdiam. Nama itu asing baginya. Tapi nada suara Mang Ucep meyakinkan. Jokolodon, siapa itu? Satu-satunya jin yang berani mengaku sebagai raja seluruh alam gaib. Teriak Mang Ucep asal bicara. Aku ikat dia di tiang petir. Aku kirim dia pakai ojek online. Jin itu menggeram. Harga dirinya mulai terpancing. Ojek online? Sir macam apa itu? Aku yang terkuat, bukan jin itu. Aku, bukan dia. Mang Ucep melipat tangan di dada. Penuh keyakinan, meski kaki gemetar bukan main. Biasa saja kau juga bisa berkata begitu. Tapi buktinya, kau bisa apa? Kalau benar kau sehebat itu, buktikan. Jin itu meraung marah hingga batu-batu di sekelilingnya bergetar. Buktikan bagaimana? Tunjukkan bagaimana cara kamu masuk ke kendi sekecil itu, kata Mang Ucep menunjuk kendi pusaka yang sempat terlempar tadi. Jin itu menyeringai. Hah, itu perkara mudah bagiku. Tapi setelah aku membuktikannya, akui aku sebagai jin terkuat di dunia. Dan sebelum Mang Ucep sempat menarik ucapannya kembali, asap hitam membumbung, menggulung masuk ke dalam kendi. Dalam sekejap, jin itu mengurung dirinya sendiri. Hanya karena ego dan karena tidak tahu siapa sebenarnya Mang Ucep. Tanpa menunggu waktu, Mang Ucep langsung menutup kendi itu rapat. Ia ambil potongan kain merah tua dari ikat pinggangnya dan mengikat mulut kendi dengan simpul mati. Lalu ia mendengar suara dari dalam kendi. Tapi Mang Ucep tak bergeming. Dengan dua tangan ia angkat kendi itu. Kakinya menapak ke ujung dermaga. Malam sunyi, angin berhenti. Sudah cukup, jangan pernah muncul lagi di dunia ini. Dan dengan segenap tenaga ia melempar kendi itu ke laut. Dor! Terdengar ledakan pelan, lalu dentuman dari dasar laut. Gelembung-gelembung muncul, lalu menghilang. Laut kembali tenang. Mang Ucep berdiri lama, lalu akhirnya ia tersenyum getir. Gila,
Ini hidupku sekarang. Ia tertawa kecil, lalu berjalan perlahan meninggalkan dermaga. Seperti lelaki tua biasa. Namun di dalam hatinya, ia tahu malam ini ia telah mengelabui makhluk yang bahkan pernah ditakuti oleh para raja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari nelayan yang bertemu jin yang tersegel beribu-ribu tahun. Dari kisah itu mengajarkan kita untuk jangan menampakkan ketakutan oleh tipu daya apapun. Walaupun yang sebenarnya kita takut. Gue sendiri, Reza Kristia Permadi, dari channel Di Antara Kalian, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, di mana mungkin cerita yang saya bawakan terjadi di sekitar kalian, atau mungkin pada kalian sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ingat, kadang yang kelihatan sepi bukan berarti tidak ada yang menunggu. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Bye.